إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى قد قال في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Mengawali pertemuan kita pada Jumat yang insya Allah penuh berkah ini, marilah kita kembali panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan Jumat kali ini, Allah telah melembutkan hati kita. Allah telah meringankan langkah-langkah kita. Dan Allah telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga bisa menunaikan sholat Jumat bersama. Doa dan harapan kita tentunya, semoga setiap langkah-langkah kita menuju masjid ini sebagai wasilah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan setelah sholat Jumat kita tunaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat kehidupan derajat kita dan Allah muliakan kehidupan di antara kita semua. Dan sekiranya para hadirin yang saat ini baru memperoleh persoalan, permasalahan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera tunjukkan jalan dan solusi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, manusia pilihan insan beriman, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya kelak diakui sebagai umatnya, dan tentu saja berharap mendapatkan syafaatul uzmah. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar Jumat kali ini, saya selaku khatib mengajak berwasiat khususnya khatib pribadi dan umumnya kepada para hadirin semuanya. Marilah kita senantiasa terus-menerus meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh ternyata orang yang mulia di sisi Allah itu bukan karena banyaknya hartanya. Orang yang mulia di sisi Allah bukan karena pangkat jabatan dan kedudukannya,
Orang yang mulia itu bukan karena popularitasnya, akan tetapi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di dalam kehidupannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga kita semua menjadi pribadi yang bertakwa, sebab takwa itulah adalah salah satu bekal terbaik untuk kembali menghadap kepadanya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap diri kita pasti menginginkan kehidupan yang bahagia dan selamat. Baik itu selamat di dunia hari ini, selamat di alam kubur, dan selamat di hari akhirat kelak. Dan tentu saja kita menginginkan cita-cita masuk surga dengan selamat. Ada beberapa amalan, beberapa sikap yang tentunya harus kita tempuh agar mampu menghantarkan kita masuk ke surga dengan selamat. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari sahabat mulia Abdullah bin Salam, baginda Rasulullah SAW bersabda, jika engkau manusia ingin masuk surga dengan selamat, maka lakukan yang pertama adalah afsus salam. Tebarkanlah salam. Jadilah pribadi yang menjadi sumber keselamatan bagi setiap orang. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, apalagi mudah memvonis orang. Sebab kenapa? Karena sumber keselamatan. Ketika dia bergaul, dia bisa menjaga sikapnya karena takut menyakiti hati orang. Ketika dia menatap, dia memandang dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ketika dia berbicara, dia pun juga hati-hati. Kenapa? Takut menyinggung, bahkan menzalimi orang lain. Baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwa kelak di hari kiamat ada orang yang termasuk muflis. Apa itu muflis? Muflis itu adalah bangkrut. Apa itu bangkrut? Ternyata orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika di hari kiamat dia datang melaporkan amalannya, melaporkan pahala sholatnya, pahala puasanya, dan pahala baca Al-Qur'annya. Akan tetapi saudara, di saat yang bersamaan ada sekelompok orang pun juga mengadu pada Allah. Mengadu tentang apa? Tentang kezalimannya, tentang bicaranya yang menyakiti orang, bahkan menzalimi orang. Dan orang ini mengadu pada Allah, ya Allah, terimalah pahala sholatnya, terimalah pahala puasanya, terimalah pahala baca Qur'annya. Akan tetapi pahalanya buat saya, ya Allah, kenapa? Selama di dunia si fulan ini menyakiti hati saya, menyinggung perasaan saya, bahkan menzalimi saya. Kalau sudah begini jadinya, yang tersisa tinggal apa? Semua kebaikan yang kita kumpulkan, amalan yang kita kumpulkan selama ini, sholat, puasa, baca Quran dan sebagainya, sia-sia. Dia akan diberikan kepada orang yang telah kita zalimi. Yang tersisa hanyalah dosa-dosa yang kita zalimi itu berpindah kepada orang yang menzalimi. Hati-hati saudara. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita hidup bertetangga, jadilah tetangga yang baik, tetangga yang saling hormat menghormati, yang saling memuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu.
Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetanggamu. Begitu juga kita sebaliknya. Di dunia kerja misalnya, di kantor, menjadi seorang atasan, hendaklah dia bisa menyelamatkan bawahannya, karyawannya. Begitu juga sebaliknya, seorang karyawan, dia sehendaknya bisa menyelamatkan pimpinannya, saling menyelamatkan. Dan inilah adalah salah satu sosok muslim yang terbaik. Afsus salam, tebarkanlah salam. Kemudian yang kedua adalah wa'atimut ta'am, memberikan makan. Allahu Akbar. Orang yang suka berbagi, orang yang gemar berbagi, maka dipastikan hidupnya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata saudara, sedekah itu meringankan sakaratul maut. Sedekah itu melambangkan alam kubur. Sedekah itu menerangi sebagai cahaya kita di alam kubur kelak. Dan di dalam Al-Quran ditegaskan jelas bahwasanya banyak orang-orang yang sudah mati ini hidup kembali. Permintaannya dan apa? Fasaddaqtu wa akunna shalihin. Ya Allah, ya Rabb, berilah kami kesempatan hidup kembali. Buat apa? Untuk menjadi ahli orang yang sedekah dan menjadi orang yang soleh. Suka berbagi makanan. Orang yang suka sedekah, bahkan menjadi orang soleh, inilah hidupnya akan bahagia. Allah mengatakan, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdi fi 'auni akhi." Allah akan membantu engkau selama engkau membantu saudara. Ketika ada saudara kita yang kesulitan, fakir miskin misalnya, bantu mereka, kasih makan mereka. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa nanti fakir miskin ini akan diberikan kekuasaan di hari akhirat. Lalu para sahabat bertanya, kekuasaan yang bagaimana ya Rasulullah? Bahwa mereka fakir miskin ini akan mencari orang-orang yang ketika di dunia dia sedekah kepadanya meskipun cuma sepotong securi makanan, cuma seteguk air ataupun selembar kain, maka dia di hari kiamat dia mencari orang-orang seperti itu, dia gandeng masuk ke surga Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita ingin masuk ke surga dengan selamat, wa'atimut ta'am, berilah makan. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, siapakah orang yang mendustakan agama itu? Saya ulangi, siapakah orang yang mendustakan agama itu? Ialah orang-orang yang tidak peduli kepada yatim, dan dialah tidak orang-orang yang tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga, sikap ketiga, yaitu wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi, sebarkanlah rasa kasih sayang di antara kita. Baginda Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada seseorang yang di hatinya ada rasa kasih sayang, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Jika engkau mencintai, mengasihi semua yang ada di bumi, dipastikan engkau akan dikasihi apa yang ada di langit. Jangan habiskan waktu kita untuk bermusuhan. Jangan habiskan waktu kita untuk bertikai. Maafkanlah saudara kita.
saling mendamaikan di antara kita. Ada 3 hal catatan yang bisa membangunkan. Jika 3 hal ini kita lakukan, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Apa itu? Wa'fu amman zalamaka. Maafkan orang yang telah menzalimi dirimu. Yang kedua, wata'fi man haramaka. Orang-orang yang tidak menurut kamu balik. Dan yang ketiga, fasilul man qata'aka. Sambunglah silaturahmi kepada orang-orang yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Maka insya Allah akan dibangun istana surga. Kemudian yang keempat, yaitu sholul bilail bernasiniah. Sholatlah di malam hari. Yang dimaksud adalah sholat tahajud ketika seseorang manusia banyak tertidur lelap. Kenapa? Sholat bagi hamba yang mau mengerjakan sholat tahajud. Ketika kita sulit, tahajudlah. Ketika kita susah, mengalami masalah, tahajudlah. Dan ketika kita mempunyai harapan, mempunyai asa, keinginan yang segera Allah kabulkan, sholat tahajudlah. Insya Allah di sepertiga malam Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun ke bumi mengunjungi hamba-hambanya. Mana hambaku yang saat ini sholat tahajud, yang minta ampun, pasti Allah akan berikan ampunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 4 sikap ini dan bisa menghantarkan kita untuk masuk surga dengan selamat. Afsus salam, tebarkanlah salam. Yang kedua, ibut ta'am, berilah makan. Dan yang ketiga, irhamul wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Dan yang keempat, sholat malam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini seiring dengan datangnya petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku liqul hada astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.